Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita bahas yang baru trending di awal tahun 2025 yaitu terkait dengan belanja kewilayahan. Untuk yang bagian pertama ini kita lebih fokus ke bagaimana sih tata cara pengisian bahwa suatu pengeluaran anggaran itu kita isi di lokasi kegiatan yang mana, atau mungkin kita bisa sebut dengan judul fokus pengisian lokasi kegiatannya. Nah, untuk fokus pengisiannya itu terdapat 4 jenis belanja yang diwajibkan untuk dilakukan pengisian lokasi kegiatan. Jadi ini harus wajib ya. Jadi setiap satuan kerja yang ingin melakukan realisasi 4 belanja ini harus dilakukan pengisian lokasi, yaitu belanja pegawai akun 51 berarti 51 XXX, kemudian belanja barang 52, belanja modal 53, dan belanja bantuan sosial 57 dengan ketentuan keterangan sebagai berikut. Jadi yang di sini adalah setiap satuan kerja ingin merealisasikan 51, 52, 53, 57. Mungkin selain di tahun kemarin selain TKDN, kita harus menginputkan belanja kewilayahan ya. Untuk keterangannya seperti ini untuk pengisiannya. Misalkan nih belanja pegawai itu 51. Pengisian lokasi kegiatan ini didasarkan pada lokasi kabupaten atau kota tempat pegawai berkantor atau bertugas. Nah, ini juga bisa juga terkait dengan misalkan pembayaran gaji terpusat, berarti kita bisa menginputkan lokasi si pegawai yang bertugas, atau kalaupun memang pegawai dan kantornya itu di lokasi yang sama, berarti kita bisa inputkan lokasi kantornya. Itu cara gampangnya untuk menentukan lokasi mana yang harus kita input untuk belanja pegawai. Kemudian untuk yang selanjutnya belanja barang. Belanja barang itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Kalau belanja pegawai tadi itu cuma satu jenis. Nah, ini belanja barang dibedakan beberapa jenis. Untuk belanja barang yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan operasional sehari-hari kantor melalui mekanisme GUP, ya, pengisian lokasi kegiatan belanja untuk kebutuhan operasional kantor sehari-hari yang menggunakan mekanisme UP dilakukan pada lokasi atau kabupaten sesuai pemanfaatan barang tersebut berada. Namun apabila tidak dimungkinkan, pengisian lokasi kegiatan pada belanja barang dapat dilakukan sesuai dengan lokasi kabupaten atau kota satker yang membayar berada. Jadi yang pertama adalah kita sesuaikan dengan pemanfaatannya itu ada di lokasi mana. Kalau memang tidak bisa ya sudah kita isikan dengan lokasi kabupaten atau kota satker yang membayar tersebut. Kemudian selanjutnya belanja barang selain keperluan operasional kantor. Pengisian lokasi kegiatan belanja ini dilakukan sesuai dengan lokasi kabupaten atau kota tempat pemanfaatan barang atau tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Jadi misalkan ada kegiatan satuan kerja di lokasi A akan melakukan kegiatan di Satker B, misalkan sosialisasi ataupun apa di Satker B, di kota B, berarti lokasinya yang diinputkan adalah di kota B-nya. Itu untuk belanja barang selain keperluan operasional kantor. Bagaimana dengan belanja barang perjalanan dinas? Lokasi atas kegiatan belanja yang terkait dengan perjalanan dinas atau kegiatan yang mengandung unsur perjalanan dinas diisi sesuai dengan lokasi kabupaten atau kota yang menjadi tujuan kegiatan tersebut. Jadi yang kita isi adalah tujuan perjalanan dinasnya, bukan asalnya. Misalkan kita tujuannya melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, berarti 524-nya kita isi lokasinya Jakarta. Itu untuk belanja perjalanan dinas. Berikutnya belanja barang yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah, yaitu pengisian lokasi real kegiatan ini difokuskan pada lokasi kabupaten atau kota penerima bantuan atau penerima manfaat tersebut berada. Jadi kalau misalkan bantuan pemerintah lokasinya ada di misalkan di pulau yang lain pun ya tetap kita harus inputkan si penerima manfaat tersebut berada. Jadi tidak lagi dilakukan diinputkan di lokasi satuan kerja, kecuali penerima manfaatnya itu satu lokasi dengan satker pembayarnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah belanja modal, dibedakan beberapa
jenis juga. Misalkan ini belanja modal secara umum, pengisian lokasi kegiatan atas belanja ini difokuskan pada lokasi kabupaten atau kota di mana aset tersebut dimanfaatkan atau digunakan. Ini sama halnya seperti yang 52 tadi ya. Intinya ya secara umum ya, belanja modal itu dimanfaatkan di kota mana, itulah yang kita isi. Misalkan dia bangun gedung ada di pulau lain, ya berarti kita inputkan yang di pulau lain tersebut. Jadi bisa saja antara lokasi ini dengan lokasi satker itu bisa saja berbeda. Kemudian belanja modal konstruksi lebih dari satu lokasi. Pengisian lokasi kegiatan ini difokuskan pada lokasi kabupaten atau kota yang memiliki nilai signifikan terbesar. Sebagai contoh, pembangunan jalan meliputi 3 kota, yaitu kota A, kota B, dan kota C. Dengan porsi panjang jalan tol tersebut sebagian besar atau wilayahnya terbesar berada di kota B, maka setiap pengajuan pembayaran dilakukan perekaman lokasi kegiatan pada kota B. Jadi ini misalkan terdiri dari 3 lokasi, kita pilih nih lokasi yang mendapatkan alokasi terbesar di antara beberapa kota itu. Jadi itulah yang akan kita inputkan sebagai lokasi kegiatannya. Namun apabila nilai kontrak atau belanja atas kegiatan tersebut mampu didetailkan per kabupaten atau kota, maka alangkah lebih baik apabila diisikan sesuai dengan breakdown per kabupaten atau kota tersebut. Misalnya atas pembangunan jalan dengan total anggaran senilai 100 miliar diisikan di lokasi kota A sebesar 50 miliar, pada kota B 30 miliar, pada kota C 20 miliar. Kalau memang 100 miliar ini memang diperuntukkan untuk lokasi A-nya 50 miliar, kota B-nya 30 miliar, pada kota C-nya sebesar 20 miliar. Ini kalau memang bisa kita breakdown lagi nilai kontraknya itu berdasarkan kota, kabupaten atau kota penerima manfaat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan belanja bantuan sosial. Pengisian lokasi kegiatan pada belanja bantuan sosial saat ini masih difokuskan pada lokasi satker penyalur bansos berada. Jadi untuk saat ini untuk bansosnya masih di lokasi satker penyalur, akan tetapi kita sedang membuatkan sistem terkait dengan bansos ini bisa kita inputkan untuk si penerima manfaat seperti 52 banper ataupun seperti yang lainnya. Jadi kami ulangi rekap sebentar bahwa belanja kewilayahan itu wajib untuk di 4 jenis belanja, 51, 52, 53, 57. 51 itu sesuai dengan pegawai berkantor atau bertugas. Kemudian 52 dibagi beberapa misalnya kriteria ya. Jadi yang paling yang agak riskan, bukan agak riskan ya, agak berbeda itu di belanja barang perjalanan dinas, yaitu tujuannya bukan kantor asalnya yang diinput. Kemudian kalau 53 seperti biasa hanya pembedanya adalah ketika konstruksi itu lebih dari satu lokasi. Bisa diinputkan di lokasi yang mendapatkan nilai paling besar atau bisa kita breakdown ke masing-masing kabupatennya. Kemudian 57 terkait dengan lokasi kegiatan satker penyalur bansos, jadi masih ada di satker penyalur bansosnya. Sekian penjelasan kami terkait dengan fokus pengisian lokasi kegiatan pada belanja kewilayahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.